Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Ilmiatul Hanisa dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada video kali ini aku akan sedikit berbagi informasi seputar mengenal diri nih. Proses mengenal diri terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi diri, eksplorasi, dan juga evaluasi diri. Oh iya, kalian pernah nggak sih berpikir kalau mengenal diri itu penting? Dan kenapa sih bisa sepenting itu? Nah, untuk bisa tahu jawabannya, yuk simak penjelasan singkat berikut ini. Happy watching! Oke, yang pertama, mari kita mengenal definisi dari identifikasi diri. Identifikasi diri merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi, baik dari sifat maupun kegiatan yang dilakukan. Identifikasi berdampak positif jika yang ditiru adalah orang yang imajinatif dan kreatif. Atau secara sederhana, identifikasi adalah proses kita dalam menemukan atau memahami apa yang kita sukai dan bidang apa yang cocok dengan kita. Proses identifikasi sendiri dapat terjadi tanpa kita sadari. Hal ini berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contohnya seperti ketika seorang remaja memiliki seseorang yang diidolakan. Mungkin seperti penyanyi, pesepak bola, aktris, maupun aktor. Maka ia akan mulai mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu yang disukainya itu. Kemudian ia akan mengubah penampilan atau kebiasaannya agar sama seperti sosok yang disukainya tersebut. Nah, proses ia mengubah penampilan atau kebiasaan dirinya ini disebut dengan proses eksplorasi diri, yang mana eksplorasi diri adalah sebuah proses mengeksplor diri terhadap suatu masalah untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat kesadaran diri, yaitu pemberdayaan untuk suatu perubahan sikap dan perilaku sehat. Sederhananya, eksplorasi ini adalah proses di mana kita berusaha melakukan sesuatu untuk suatu perubahan. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri adalah sikap kita terhadap diri mengenai apa yang sebaiknya diperbuat setelah kita melakukan sesuatu. Seperti kita menilai diri kita, apakah usaha yang sudah kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu sudah sebesar apa? Apakah sudah semaksimal itu ataukah belum? Apakah sudah sebaik itu? Apakah belum? Apakah ada yang perlu ditingkatkan atau perlu ada yang diperbaiki? Seperti itu. Beberapa sikap untuk mengevaluasi diri agar lebih baik dapat kita pelajari dan kita amalkan, diantaranya yaitu seperti sikap integritas, antusiasme, melayani orang lain, dan melihat sesuatu dengan kebaruan. Sikap-sikap tersebut tidak terlepas dari sikap evaluasi diri yang menjadikan sikap kita semakin bijak dalam menjalani hidup. Oke, setelah mengenal diri sendiri melalui proses identifikasi, eksplorasi, dan evaluasi diri, yang harus dilakukan selanjutnya adalah memperbaiki diri untuk sebuah perubahan. Karena perubahan adalah kunci utama dalam evaluasi diri, yang nantinya dapat menentukan akan semakin baik atau burukkah kita ke depannya. Nah, teman-teman, proses mengenal diri ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus terus kita lakukan dalam hidup. Karena dengan begitu kita akan lebih mengenal diri sendiri, mengetahui kepribadian diri sendiri, mengetahui apa yang kita suka dan tidak suka, lebih mengetahui kekuatan diri yang dapat dikeluarkan saat menghadapi masalah atau saat kita rentan. Dan pada akhirnya kita akan lebih mudah menerima diri kita. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat kita tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, karena semata-mata kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan kita akan lebih memahami bagaimana kemampuan dan karakteristik kita, dan juga kita akan paham bagaimana karakteristik dan kemampuan orang lain. So, saat kita memandang kehidupan orang lain lebih baik dan enak, belum tentu dia tidak mengalami kesulitan dalam pencapaiannya tersebut. Dan belum tentu juga kehidupan yang kita pandang lebih bahagia dan lebih enak dari hidup kita itu akan cocok dengan value diri kita. Karena sebenarnya masing-masing orang itu memiliki cara dan juga tingkat kenyamanan dan kebahagiaan yang berbeda-beda, dan pada akhirnya kita akan tahu apa yang membuat kita nyaman dan bahagia serta bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, mungkin kiranya itu sedikit informasi yang bisa aku bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.